Halo, selamat pagi anak-anak Nobel semuanya, terutama kelas grade 4 ya. Kita ketemu lagi. Jadi berharap kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat. Oke anak-anakku hebat, hari ini kita ketemu kembali di tematik ya. Kita masuk ke tema 4F di subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Ini kita akan membahas pembelajaran 5 dan 6. Bagaimana? Semuanya sudah siap, anak-anak yang hebat? Oke, yang pertama kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia, mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Kalian bisa buka buku kalian dulu, dibuka buku tema 4F halaman 104 sampai 105. Di situ ada sebuah bacaan. Mari kita baca bersama-sama. Menggapai cita tak kenal putus asa. Untuk dapat meraih cita-cita, kita memerlukan ketekunan dan fokus terhadap hal yang menjadi prioritas impian kita. Ingat, tetesan air yang lembut dapat melubangi sebuah batu yang keras jika tetesannya jatuh terus-menerus di atas batu tersebut. Ia adalah Budi Waluyo yang menguji bahasa Inggris sampai SMA dan sekarang sudah menjadi orang yang selalu memperoleh beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Sejak kecil prestasinya cukup gemilang untuk semua mata pelajaran, kecuali bahasa Inggris. Ia amat membenci mata pelajaran tersebut karena tidak mengerti. Akan tetapi, dari kebencian tersebut justru menjadikannya giat belajar, hingga akhirnya Budi memperoleh nilai terbaik di kelas, sehingga ia sempat semangat untuk mempelajari bahasa Inggris lebih dalam. Pada tahun 2005, ia melanjutkan kuliah S1 jurusan Bahasa Inggris di Universitas Bengkulu. Selepas lulus menjadi sarjana, Budi lalu mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan program studi pasca sarjana di Universitas Manchester di Inggris. Setelah lulus S2 di Inggris, ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan S3 di Universitas Lahey di Amerika Serikat. Saat ini Budi masih melakukan studinya di Amerika Serikat. Ia mendirikan kursus bahasa Inggris secara gratis yang dilakukan secara online melalui jejaring media sosial. Tujuan Budi mendirikan kursus tersebut adalah agar semua orang dapat belajar bahasa Inggris meskipun memiliki keterbatasan biaya dan waktu. Menurut Budi, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Selain itu, jangan lupa giat berdoa dan meminta doa restu kepada orang tua. Nah, dari bacaan tersebut, dari kisah Budi tersebut, kita dapat mengambil beberapa pelajaran bahwa jika kita mengalami rintangan dalam meraih cita-cita, hendaknya kita terus berusaha dan jangan putus asa. Putus asa adalah faktor utama penyebab kegagalan. Seberat apapun rintangan yang kita hadapi, kita harus terus mencoba dan terus tingkatkan kepercayaan diri. Tidak ada yang mustahil jika kita berusaha. Demikian dilakukan oleh untuk meraih cita-cita. Bagaimana dengan usahamu untuk meraih cita-citamu? Ya, bekerja keras dan pantang menyerah harus dilatih sedini mungkin agar kita tangguh untuk mencapai cita-cita. Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat deklamasi ya. Jadi seperti yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu tentang deklamasi puisi, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pelafalan, yaitu pengucapan huruf tiap huruf, kata tiap kata dari tiap baris dalam puisi. Yang kedua, intonasi dan tekanan yang tepat. Dan yang ketiga, jangan lupa ekspresi wajah. Jika puisi yang dideklamasikan berisi kesedihan, maka ekspresi wajah harus ditunjukkan kesedihan. Begitu juga puisi yang berisi kegembiraan, kita juga harus menunjukkan ekspresi wajah gembira. Untuk bisa menunjukkan ekspresi wajah yang baik, kita harus memahami terlebih dahulu makna atau isi puisi yang akan dideklamasikan. Suasana seperti apa yang ditunjukkan pada puisi tersebut? Apakah puisi tersebut menunjukkan suasana tenang, sedih, atau penuh harapan? Hal inilah yang harus betul-betul kita perhatikan. Apabila puisi yang akan dideklamasikan berisi tentang harapan dan
berdoa, ekspresi wajahmu harus mendukungnya, yaitu berekspresi yang sama saat kamu berdoa. Jika puisi yang dideklamasikan berisi tentang harapan, ekspresi wajahmu harus menunjukkan mata berbinar dengan pandangan penuh, pandangan yang jauh menerawang. Dan jika puisi yang dideklamasikan berisi tentang pengalaman sedih, ekspresi wajahmu harus menunjukkan kesedihan yang mendalam seperti saat kamu kehilangan orang yang terkasih. Nah, sekarang ekspresi wajah bisa kita latih secara teratur. Kalian dapat melatih perubahan ekspresi wajah tersebut dengan menggunakan kaca atau bisa juga dengan bantuan teman. Jadi kalian bisa berdiri di depan kaca untuk melatih ekspresi wajah kalian. Setelah kita menghafalkan puisi yang akan dideklamasikan, kita bisa menjiwai puisi dengan menempatkan diri kita sebagai bagian dari puisi tersebut. Nah, sekarang tugas kalian bisa buka buku kalian di halaman 105. Tugas kalian adalah baca puisi berikut dengan ekspresi yang sesuai dan gunakan intonasi dan artikulasi yang jelas. Kemudian jawablah soal-soal yang ada di halaman 106. Puisinya berjudul Kawan Ayo Berjuang. Pertanyaannya, yang pertama, bercerita tentang apakah puisi tersebut? Yang kedua, apakah amanat yang ingin disampaikan penulis dalam puisinya? Kalian bisa mencoba untuk mengerjakan tugas tersebut. Ya, selamat mengerjakan. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran PPKN, mengemukakan manfaat keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik adalah ciri khas diri yang membedakan setiap manusia. Nah, berikut ada macam-macam keragaman karakteristik individu. Yang pertama, keragaman jenis kelamin. Di jenis kelamin ada wanita dan pria. Manfaatnya adalah untuk saling melengkapi tugas masing-masing. Yang kedua, keragaman kemampuan akademik. Jadi ada yang pandai dalam bidang matematika, ada pandai dalam bidang seni. Jadi semua kemampuan yang beragam ini pun akan saling melengkapi dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, keberagaman watak atau karakter. Jadi misalnya ada yang berkarakter pemalu, ada yang pemberani, ada periang, dan lain sebagainya. Manfaatnya adalah menjadikan hidup lebih dinamis dan saling melengkapi satu sama lainnya. Yang keempat, keberagaman keyakinan agama. Jadi di Indonesia ada 5 agama. Ada 6 agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Manfaatnya kita bisa saling membantu jika ada kesusahan, saling memberikan support, dan tidak mengganggu ketika agama yang berbeda dengan kita mengadakan acara. Yang kelima adalah ras atau suku. Manfaatnya kita bisa belajar bahasa serta mempelajari budaya sehingga wawasan kita tentang Nusantara bisa bertambah. Penting bagi kita untuk menghargai sesama tanpa melihat status sosial, ekonomi, suku bangsa, agama, juga kondisi. Sungguh tidak adil jika kita tidak mau berteman dengan seseorang hanya karena perbedaan tersebut. Ya, kalian masih ingat Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan simbol bahasa Indonesia. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan pengingat bagi kita untuk tetap bersatu di tengah perbedaan yang ada. Itu adalah pelajaran PPKN. Sekarang kita masuk ke pelajaran SPDP. Di sini kita akan membuat montase dan membuat karya seni aplikasi dengan teknik yang tepat. Kemudian kita juga akan membuat mosaik tokoh pilihan. Oke, montase adalah teknik membuat karya seni dengan cara menggabungkan beberapa gambar sehingga membentuk cerita atau susunan baru. Mosaik ini kita dapat membuat dengan menempelkan gambar yang kita peroleh dari koran atau majalah. Sedangkan mosaik dapat dibuat dari potongan kertas, keramik, kancing, atau bahan-bahan alam seperti biji-bijian dan daun kering. Untuk teknik montase dan mosaik kita bisa
memperhatikan penjelasan berikut ini. Karya seni montase. Montase merupakan suatu karya seni rupa yang dibuat dari beberapa gambar berbeda yang ditempel pada satu lembar kertas atau bidang lain, sehingga menciptakan sebuah gambar baru dengan tema yang diinginkan. Gambar-gambar bahan montase bisa berupa gambar dari majalah, koran, foto, atau bahan lainnya. Gambar-gambar itu diatur dan ditempel sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambar baru yang bermakna. Kamu dapat membuat karya montase bersama teman-temanmu. Karya seni mozaik. Mozaik adalah karya seni rupa yang dalam pembuatannya menggunakan potongan bahan yang dipotong atau sudah dibentuk. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun dan ditempel pada sebuah bidang datar menggunakan lem. Bahan-bahan yang dapat ditempel tersebut antara lain biji-bijian, kulit telur, pecahan keramik, potongan kayu, dan potongan kertas. Membuat mozaik. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu kertas gambar, pelubang kertas, lem, pensil, kertas origami warna-warni. Langkah-langkah membuat mozaik. Langkah pertama, kita buat sketsa gambar sesuai selera kita. Misalnya, kita buat gambar bunga. Langkah kedua, kita potong kertas origami menjadi potongan-potongan kecil menggunakan pelubang kertas. Langkah ketiga, kita tempelkan potongan kertas tersebut menggunakan lem. Kita lakukan dengan hati-hati agar kertas menempel rapi. Langkah keempat, kita tutupi seluruh pola gambar dengan kertas origami berwarna-warni sesuai selera kita. Langkah kelima, mozaik bunga sudah jadi dan siap kita pajang. Berikut adalah contoh karya seni mozaik. Oke, sekarang kita masuk ke tugas. Jadi tugas kita hari ini adalah mengerjakan soal Ayo Berlatih pada halaman 108 dan 112. Ini adalah tugas terakhir di tema 6 subtema 3. Untuk pertemuan selanjutnya kita sudah masuk ke tema 7. Ya, berarti ke tema 4G ya. Oke. Pelajaran hari ini sudah selesai. Saya bisa sampaikan banyak terima kasih buat perhatian kalian. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu cuci tangan setiap melakukan segala kegiatan, dan Tuhan Yesus memberkati.